kasihan wa jazakallahu khairan jaza kepada Ustaz Arif Abidin. Semoga atas apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kepada selanjutnya yang ke-8, yaitu pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Bapak Mudir Ma'had Darus Ilmi Ustaz Imran Hafizahullah Ta'ala. Pada beliau memberikan tempat kami aturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Berapa tahun yang lalu saya di sini, dan sampai sekarang pun saya masih belajar dan banyak bersama dengan beliau Ustaz Arif Abidin. Alhamdulillah pada siang hari ini di 1-2 menit saya diberikan kesempatan yang istimewa untuk duduk di kursi beliau ini, orang tua kami di Tanjung Pinang. Saya ingin memberikan satu nasihat untuk para alumni. Yang alumni ini untuk alumni angkatan 10 untuk SD sebanyak 57 anak, dan angkatan 14 untuk TK. Untuk yang pertama adalah Wusta, angkatan pertama. Ini as-sabiqun al-awwalun. Ini adalah mafatihul khair. Angkatan pertama itu adalah pembuka pintu kebaikan. Kemudian SD angkatan yang ke-10, 57 anak. Angkatan TK ini angkatan yang ke-14 di tahun 2022 1443 Hijriah ini. Apa nasihat saya? Pertama, saya nasihatkan dulu kepada yang lulusan TK dulu, karena mereka adalah anak-anak yang hidup di atas fitrahnya. Ini anak kecil ini, tergantung orang tuanya. Mau dia jadikan anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi, anak ini akan lugu dia mengikuti kemana ayahnya menunjukkan sekolah untuk anaknya. Anak yang lulus TK PAUD ini bahkan dilempar ke api pun dia ikhlas. Dia dilempar ke jurang pun dia ikhlas. Dia dibuang ke comberan pun dia ikut. Karena dia adalah anak yang masih tumbuh di atas telapak tangan orang tuanya. Maka yang menentukan hari ini anakmu mau soleh atau tidak, dia menjadi generasi sujud atau generasi tidak sujud, dia menjadi bertauhid atau pelaku syirik, itu terletak pada orang tua hari ini. Untuk yang lulusan TK atau PAUD, Ibnu Abbas angkatan yang ke-14. Maka pemikiran orang tua hari ini, keinginan orang tua hari ini, idenya orang tua hari ini itu dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Jadi kalau ditanya, Ustadz anakku masuk mana? Jangan tanyakan anakmu. Bahkan anak itu gak usah ditanya anakmu masuk mana, gak usah. Dia adalah anak TK yang berada di atas pilihan orang tuanya. Yang kedua, sekarang untuk alumni angkatan SD, angkatan yang ke-10. Angkatan ke-10, mereka sudah masuk masa-masa balik. Mereka sudah masuk masa-masa mumayyiz. Mereka sudah masuk masa-masa mulai berpikir anak ini. Dan disinilah dibutuhkan orang tua meneruskan kesolehan anak. Sekarang saya tanya begini, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Berarti kalau anak ini lulus SD, berarti masuk SD ini kan sekitar masuk SD di sini sekitar 6 tahun yang lalu, gitu Bu ya? 6 tahun yang lalu ya? Ibu antar ke sini punya hafalan atau tidak? Bisa ngaji atau tidak? Bisa sholat atau tidak? Tidak. Paham akhlak atau tidak? Tidak. Paham tauhid atau tidak? Tidak. Paham sunnah atau tidak? Tidak. Tidak paham apa-apa. 6 tahun yang lalu yang ibu antar ke sini, yang ibu pegang tangannya, alhamdulillah ini hari ini akan dikembalikan ke pangkuan ibu, bawalah anakmu itu, dan pertanyaan besar adalah mata ta'budu dan imba'ji. Perkataan Nabi Yakub kepada anaknya. Pertanyaan itu kita sampaikan kepada anak kita, wahai anakku, 6 tahun kamu sholat duha, 6 tahun kamu sholat berjamaah di masjid, 6 tahun kamu belajar bahasa Arab, sudah sekian banyak hafalan kamu. Orang tua hari ini, apakah dia mau menyia-nyiakan perjalanan panjang 6 tahun itu ketika dia salah memilih dalam tempat mendidik? Udah 6 tahun anaknya ngaji, sholat, hafal Quran, diperbaiki rukunya, diperbaiki sujudnya, diperbaiki ibadahnya, diperbaiki bacaannya. Tiba-tiba ada orang tua yang hanya memikirkan dunia. Lalu dia mengatakan, anakku kamu sekolah di sini. Setelah itu
Iya Pak kan? Nah, sudah dijahit seperti anak kecil main puzzle. Sudah disusun-susun, kemudian dia apa kan? Dihancurkan lagi. Anak yang sudah tumbuh 6 tahun di dalam pengawasan Islam, pengawasan ibadah, sudah bagus anaknya, dihancurkan lagi. Seperti perempuan yang menyulam kain, setelah itu ditarik lagi. Nah, itu nasihat saya kepada ibu-ibu dalam ini, teruskan peribadatan kita. Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai kapan. Jadi jangan hanya sampai lulus Ibnu Abbas tingkat SD. Kemudian yang terakhir untuk anak-anakku yang lulus wusta angkatan pertama. Kalian adalah pembuka pintu kebaikan. Nabi mengatakan betapa beruntungnya orang yang dijadikan pembuka pintu kebaikan. Makanya pembuka pintu kebaikan Ustaz Arif ini, beliau pembuka pintu kebaikannya banyak. Jadi Ustaz Arif itu di Darussil ini karena beliau adalah pendiri, betapa banyak santri sekolah di sana, beliau dapat pahala. Kalau saya memang nggak dapat sedikit. Orang generasi kedua ketiga ini dapat sedikit. Nah, kalau beliau di sini juga membangun Ibnu Abbas juga dapat pahala banyak karena beliau adalah menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Nabi betapa beruntung orang yang dijadikan pembuka pintu kebaikan. Mafatihul khair baghalikul syarr. Pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari saya, dan sekali lagi selamat untuk ibu dan bapak yang sudah mendidik anaknya di Ibnu Abbas. Yang TK mungkin setahun atau 2 tahun, yang SD-nya 6 tahun, kemudian yang SMP-nya 3 tahun, mungkin yang SMA aliyahnya juga di sini adalah 3 tahun. Mudah-mudahan itu menjadi catatan amal soleh. Semua uang yang ibu keluarkan akan menjadi sedekah untuk anak kita di hari kiamat. Lelah payah kita mengantar anak kita setiap hari akan menjadi pahala juga. Semua rasa capek mendidik anak juga menjadi pahala untuk kita. Dan untuk guru-guru insya Allah itu pahala yang paling besar adalah ketika kita mengajarkan tauhid dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil kita ini. Dan mudah-mudahan mereka mengamalkan tauhid, mengamalkan sunnah, sehingga kita juga senantiasa mendapatkan pahalanya. Saya tutup, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara diberikan kesempatan, dan terima kasih kepada seluruh wali murid, wali siswa yang sudah berjuang bersama-sama Ibnu Abbas mendidik anak-anak, dan sukses selalu buat anak-anak. Ya, terus menuntut ilmu, jangan salah di dalam mengambil langkah hanya gara-gara dunia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran wa jazakallahu khairan jazak pada Ustaz Imran. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita lanjutkan kepada acara yang 9, yaitu pelepasan santri lulusan Ma'had Ibnu Abbas dan Pinang. Kepada para santri lulusan Ma'had Ibnu Abbas dan Pinang, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, sekarang kita sudah sampai ke acara terakhir, acara pelepasan santri Ibnu Abbas Tanjung Pinang, yaitu dari mulai jenjang PAUD, Ula dan Kusto, SD dan SMP ya. Insyaallah sedikit pengumuman Bu dan Bapak, yang untuk wali santri PAUD, insyaallah sekarang sudah bisa mengambil rapatnya ya, sudah bisa mengambil rapat anaknya di PAUD. Bapak dan Ibu wali santri PAUD sudah bisa mengambil rapat anaknya di PAUD. Dipersilakan. Terus selanjutnya akan pembacaan juara untuk jenjang SD atau ULA kelas 6 dari 6A, 6B dan 6C. Dan pembagian rapot
bagi yang disebutkan namanya oleh pemberiannya diberi oleh Ustaz Arif ya. Pembagian apa? Pengumuman juara 1, 2, dan 3 kelas 6A, 6B, 6C akan dibacakan dan raportnya akan diberikan langsung oleh Ustaz Arif Nur Abizi. Oke. Untuk juara pertama ya, kelas 6 suaranya ya. Oke. Untuk juara pertama kelas 6A dulu ya. Kelas 6A kita bacakan dulu. Juara 3 dulu ya. Juara 3 jatuh kepada Muhammad Dani kelas 6A dengan jumlah nilai 150,9. Itu jumlah nilainya ya. Ya, silakan maju Muhammad Dani. Selamat untuk ananda kita Muhammad Dani yang meraih juara 3 ya, dari kelas 6A. Oke. Selanjutnya untuk juara kedua jatuh kepada ananda Faisal Rais Abdullah dengan nilai 153,1 totalnya. Silakan maju. Ya, selamat pada ananda Rais Faisal Rais. Jadi, semua yang terakhir juara pertama jatuh kepada ananda Alfa. Ya, dengan nilai total nilai 153,5. Pada Alfa silakan maju. Selanjutnya untuk kelas 6C juara 3 jatuh kepada Ananda Rafiz Ansadan. Pada Ananda Rafiz Ansadan silakan naik. Total nilainya 135,8. Ya. Juara 3 kelas 6C. Selamat pada Ananda Rafiz. Ya. Alhamdulillah. Jadi, selanjutnya juara kedua jatuh kepada Ananda Imran Effendi dengan nilai 136,3. Pada Ananda Imran silakan maju mengambil rapotnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sejahtera. Ya, syukran Bang Ilham ya. Silakan ditingkatkan lagi. J. Yang terakhir juara pertama ya. Juara pertama kelas 6A jatuh kepada Ananda
Dafa Anaki dari Zaman dengan nilai 152,8. Dafa, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sama saja. Oke, silakan duduk loh. J. Terakhir kelas 6B. Juara ketiga jatuh kepada Ananda Reva Nurul Fadilah dengan nilai 161,2. Silakan maju. Bagi Kak Reva, ayo maju. Itu apa? Itu juara 1. Ya. Juara 1 kepada Reva ya. Baik. Juara kedua jatuh kepada Feni dengan nilai 162,4. Ya. J. Barakallahu fiik. Ya, Feni. Terakhir juara ketiga jatuh kepada Ananda Fatia dengan nilai 161,2. Ya, silakan maju Kak. J, syukran barakallahu fiik. J. Dan untuk bagi yang untuk penitipan rapat nanti akan dilakukan di depan gerbang nanti setelah acara selesai ya. Bagi santri-santri yang lain akan diambil rapatnya setelah acara selesai. Dan sedikit pengumuman pengambilan ijazah insya Allah akan nanti diumumkan di grup kelas masing-masing. Jadi pembagian ijazah akan diumumkan di grup kelas masing-masing. Dan alhamdulillah dari kelas 6 dari seluruh kelas 6 memberikan kenang-kenangan kepada Ma'had Ibnu Abbas ini. Ya. Kelas 6 memberikan pemberian kenang-kenangan. Ya. Ustaz, boleh diambil. Ada beberapa kenang-kenangan yang diberikan kepada Ma'had Ibnu Abbas dari lulusan kelas 6, seluruh kelas 6 ya. Jadi itu saja pengumumannya yang saya kembalikan ke bawah acara. Demikian berakhir sudah acara kita pada pagi hari ini.